Kemudian yang kedua adalah, ya semampunya, Anda itu sebagai seorang suami, pada dasarnya, tapi hidup kan harus ada keindahan. Haji itu tidak harus suami istri barengan. Cuman pengen bareng bukan hal yang salah kan? Tapi tidak harus pakai barengan. Bisa jadi suaminya, istrinya wajib dulu, suaminya enggak wajib. Mau bisa jadi istrinya kaya, suaminya fakir. Artinya Anda sebagai seorang istri tidak wajib menghajikan suami. Dan Anda sebagai seorang suami tidak wajib menghajikan istri. Dari mana itu semua? Kan harus gitu. Akan tapi suami istri masa haji sendiri nggak enak. Hidup bersama-sama. Sehingga mohon, ini wajar. Kalau menemukan suaminya punya rezeki berangkat dulu, alhamdulillah. Kalau bareng, alhamdulillah. Istri dulu, alhamdulillah. Istri punya rezeki cukup untuk naik haji untuk dirinya sendiri. Mampu dia. Sementara ada rombongan wanita terhormat, dia wajib haji. Tapi suami saya belum, Bu ya. Ya nggak ada masalah, suamimu nanti gilirannya. Cuman menurut orang nggak enak istrinya haji duluan. Lo memang nggak punya duit, malah justru tidak haji haram nanti. Karena dia sudah wajib. Karena seorang istri tidak wajib menghajikan suaminya. Seorang suami tidak wajib menghajikan istrinya. Ini pribadi masing-masing. Cuman kebiasaan dipandang orang barangkali, oh ibu kok berangkat duluan ya. Apalagi alasannya kuota. Ya kalau memang punya satu, ya satu. Tidak harus nunggu dua. Cuman selagi sama-sama sudah daftar, ya mungkin sambil ada yang mengalah, mundur dikit atau maju dikit. Sebab haji biarpun Anda sudah kaya raya, tidak harus spontan tahun itu. Akan tapi kewajiban haji ada tarakhi, boleh ditunda tahun depan, boleh tahun berikutnya, yang diperkirakan Anda masih hidup deh, biarpun kita tidak tahu kapan mati. Umurnya masih layak, umurnya masih mungkin, menunda itu sah. Tapi sebaik-baik kewajiban adalah segera dilaksanakan. Terima kasih pertanyaan Ibu, ini bagus sekali, sebab ada orang himmahnya berlebihan tapi kepleset. Ini mengingatkan kita untuk mengingatkan hal ini. Ada semangat himmah-himmah, sehingga setiap tabungan umroh. Padahal di rumahnya nyungsep makan, anaknya sebagai sekolah. Bahkan kami ingatkan pada orang kaya yang mengumrohkan karyawan, ente jangan egois ya orang kaya. Mohon maaf. Seolah-olah sebuah kebaikan. Wah ini orang kaya telah mengumrohkan 5 karyawannya. Pak, ente sadar enggak? Karyawan ente itu waktu berangkat umroh tuh ngenes. Karena Pak, kontraknya belum dibayar, utangnya belum dibayar. Kalau Anda ingin berbuat baik, tawarkan kepada karyawan Anda. Pak, kamu dapat jatah umroh dari saya. Kalau kamu mau berangkat umroh, ayo. Kalau ternyata ada yang lebih, perlu keperluan yang lebih untuk kamu ambil duitnya. Loh gitu dong. Bisa jadi itu kontraknya belum dibayar loh ya. Bisa jadi dia pengen keluar dari riba, ngutang banyak. Cuman ini sekarang Pak Haji egois. Biar kalau jalan kayak ratu itu, raja dikawal oleh karyawan yang diumrohkannya. Wah, mulai perintah sana sini. Hati-hati Pak Haji. Pak Haji. Yang suka umrohin orang, saya ingatkan ini nasihat. Tanya. Bisa aja tanya, mungkin kamu lebih perlu uangnya, ambil uangnya. Karena dia tidak wajib pada hakikatnya. Jangan sampai dia haji itu umrah tuh sudah umrah nggak dikasih sangu lagi sama bosnya. Aduh, antingnya istri kepotong. Allah, stres. Umrahnya nggak khusyuk, gayanya tok umroh. Ngenes sampai di rumah. Lah ini hawa nafsu harus dipangkas. Himmah, semangat iya, tapi yang benar dong. Semangat Pak Haji mengumrohkan karyawannya. Kasih duit lebih bagus barangkali untuk sekolah anaknya kok. Untuk kapan dia pada hakikatnya tidak wajib. Kenapa Anda paksa untuk pergi? Anda beri 30 juta untuk apa? Allah. Dia langsung senang, subhanallah, kontrakan saya habis, anak saya belum bisa daftar ulang, utangku belum beres 30. Jauh lebih bagus ini daripada untuk umrah. Anda yang ingin mengumrahkan sudah dapat pahala, niat Anda mengumrahkan dapat pahala, sudah. Itu aja sudah. Apa maksudnya? Bebaskan dari hawa nafsu. Yang ingin mengumrahkan, yang pengen umrah, bebaskan dari hawa nafsu. Seperti itu insya Allah. Jelas ya? Pak Haji mengumrahkan karyawan. Saya senang. Ada orang cerita, Buya setiap tahun mengumrahkan karyawannya 15. Ntar dulu dong. Karyawanmu sudah semangat, niat. Dia pasti mau. Gimana nggak mau kalau ndak umroh nggak dikasihkan duitnya kok. Berangkatnya kepaksa. Sangat terpaksa itu. Sangat terpaksa dia.
Karena apa? Dia ngenes. Tetangganya pada ngomong, umroh enak aja umroh, utangmu belum dibayar kok. Dengar kamu umroh ya, langsung dengar berita mau umroh saja. Di saat dia mau diumrohkan sama bosnya, ini yang punya uang langsung datang. Tolonglah ya, kita perlu membebaskan daripada hawa nafsu. Semoga Allah menjaga hati kita. Ikhlas, tulus karena Allah. Umrah semuanya, haji semuanya. Dan pada waktunya yang tepat. Tidak dengan cara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.